Pada bab teknologi digital ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, mengenal teknologi digital. Yang kedua, teknologi digital dalam proses transmisi data. Yang ketiga, teknologi digital dalam proses penyimpanan data. Yang keempat, mengenal teknologi telepon seluler. Dan yang terakhir adalah cara kerja telepon seluler. Teknologi digital merupakan suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, akan tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dibaca komputer, berbasis sinyal elektrik, komputer yang sinyal tersebut bersifat terputus-putus atau yang disebut diskrit, dan menggunakan sistem bilangan binar. Contoh dari teknologi digital adalah smartphone, kamera digital, mesin edisi, cloud computing, dan masih banyak lagi. Transmisi data. Nah, untuk pengertian dari transmisi data sendiri ini, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau benda lain. Adapun data yaitu keterangan atau informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar diam, gambar bergerak, dan sebagainya. Nah, transmisi data digital ini merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data yang dilakukan melalui peralatan yang menggunakan sistem pengkodean data secara digital binar. Yang pertama, telepon seluler. Media transmisi yang terjadi pada telepon seluler atau ponsel menggunakan internet atau media transmission dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Artinya, komunikasi data terjadi tanpa adanya perantara kabel. Jadi nggak ada kabel. Energi yang digunakan untuk transmisi tersebut berupa energi elektromagnetik. Yang kedua, radio digital. Radio digital adalah teknologi radio yang mengirimkan informasi menggunakan sinyal digital. Radio digital adalah generasi penerus dari radio analog. Jadi ada radio digital, penerusnya radio analog. Pendengar radio digital memerlukan kontak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital. Nah, selanjutnya ada siaran televisi digital. Teknologi televisi digital mengubah sistem transmisi gambar dan suara dalam bentuk kode-kode digital 1 atau 0. Transmisi data dari stasiun pemancar televisi ke penerima berbentuk bit data seperti komputer. Alat penerima siaran televisi digital berupa seperangkat televisi digital juga. Nah, selanjutnya ada komputer yang terhubung ke jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Penyimpanan data digital. Apa sih pengertian dari penyimpanan data digital itu? Nah, jadi penyimpanan data digital merupakan proses penyimpanan suatu data dalam bentuk digital yang berupa kode digit atau angka. Nah, terdapat beberapa media penyimpanan data digital, diantaranya hard disk, flash disk, cakram optik, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya itu media penyimpanan data digital. Yang pertama itu ada hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan data di dalam komputer. Bagian terpenting dalam sebuah hard disk adalah cakram magnetik yang dibungkus lapisan tipis logam. Nah, hard disk ini itu letaknya ada yang di dalam komputer sama yang di luar komputer. Itu berarti namanya hard disk eksternal. Yang B atau yang kedua itu flash disk. Flash disk merupakan salah satu media penyimpanan data digital eksternal. Flash disk memiliki IC atau chip memori yang berperan dalam penyimpanan data. Nah, chip memori dalam flash disk menggunakan gerbang logika NAND dalam penyimpanan data. Yang ketiga itu cakram optik. Cakram optik merupakan media penyimpanan data berbentuk cakram tipis yang menggunakan teknologi laser dalam penulisan datanya. Contohnya itu ada CD, DVD, dan Blu-ray disc atau BD. Itu contoh dari cakram optik. Nah, proses penyimpanan data dilakukan dengan memanfaatkan berkas laser sehingga data dikonversi secara optik pada lapisan fotosensitif dalam cakram. Nah, yang keempat, yang terakhir, itu cloud storage. Cloud storage merupakan sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai media penyimpanan.
tidak seperti media penyimpanan perangkat keras pada umumnya seperti hard disk. Cloud storage ini tidak membutuhkan perangkat tambahan. Yang diperlukan itu hanyalah perangkat komputer atau gadget yang telah dilengkapi internet. Telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Saat ini, Indonesia mempunyai 2 jaringan telepon nirkabel, yaitu sistem GSM atau Global System for Mobile Telecommunications, dan sistem CDMA, Code Division Multiple Access. Telepon genggam pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Missel dan Dr. Martin Cooper dari Motorola tahun 1973, menggunakan sebuah handset yang bermassa sekitar 1 kg. Pada tahun 1983, Dynatec 8000X adalah telepon genggam yang pertama kali tersedia secara komersial. Sejak tahun 1990 sampai dengan 2011, pelanggan telepon genggam berkembang dari 12,4 juta hingga menjadi lebih dari 6 miliar pelanggan. Artinya, sekitar 87% dari populasi dunia sudah menggunakan ponsel. Pada tahun 2013, pasar smartphone sekitar 75% lebih didominasi oleh smartphone Android yang pertama kali dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Cara kerja telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja jaringan telepon seluler sebagai berikut. 1. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. 2. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. 3. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. 4. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke penerima. 5. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker.